Saya awal mula masuk tahun 99. Awal masuk ke sini. Tahun 99 sampai sekarang. Merantau memang sebuah pilihan dan kita pasti mempunyai rencana. Tuhan juga bisa merencanakan yang lebih baik. Nah, ini salah satu cerita dari sahabat kita. Dia merantau bukan hanya mendapatkan uang, tapi juga mendapatkan jodoh. Itulah karena karunia Tuhan. Dan orangnya itu seperti apa dan ceritanya itu bagaimana, langsung kita lihat bersama-sama ya, geng. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Zainal Satori. Gimana kabarnya kalian? Semoga semua yang menonton video ini dimurahkan rezekinya, sehat selalu, baik-baik saja, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, geng. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman seorang TKI yang merantau ke Malaysia. Nah, dia itu dulunya nggak punya kepikiran untuk menikah di sini. Dia itu dulunya hanyalah untuk mencari modal, dapat uang, terus pulang untuk membahagiakan orang tua dan untuk menyempurnakan masa depannya. Namun, Tuhan berkehendak lain. Dia memberi tambahan dan Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik yang kita nggak bisa memikirkan, yang di luar pikiran kita. Yaitu dia itu di sini bukan hanya mendapatkan uang, tapi juga mendapatkan jodoh. Dan itu sangat tidak disengaja. Lah, ceritanya itu bagaimana, orangnya itu mana? Oke, langsung kita tanya-tanya gitu. Nah, ini orangnya, geng. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sebelumnya bertanya dulu tentang namanya, Pak. Namanya siapa? Namanya Sahrul Nasution. Sahrul Nasution. Asalnya Medan, Sumatera Utara. Medan, Sumatera Utara. Medan. Di sini sudah berapa lama, Pak? Sini saya awal mula masuk tahun 99. Awal masuk ke sini Tahun 99 sampai sekarang. berarti berapa tahun itu, geng? Saya 24 tahun ya? 24 tahun jalan. Oh, berarti dulu waktu masuk itu masih bujang? Bujang, masih umur 20 tahun. 20 tahun masuk Malaysia. Itu langsung di tempat ini atau di bagian lain tempat dulunya? Di daerah sini juga, tapi dulu kerja di sayur dulu. Oh, dulu di sayur. Pertama masuk kerja Sayuran. kerja 3 bulan, habis itu pindah kerja noreh. Kerja noreh. Nah, noreh. Sekarang sawit. Oh, sekarang manen sawit. Manen sawit sekarang. Oh. Mulai pindah manen sawit ini tahun berapa? Tahun 2002. 2002. Manen sawit. 2002 manen sawit sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu satu bos atau lain? Lain bos. Lain bos. Nah, saya sudah 3 bos lah. Sayur lain bos, noreh lain bos, sawit lain bos. 3 kali pindah. Dari segitu lamanya baru tiga ganti bos ya? 3 kali. Termasuk setia sama bosnya ya. Kalau sama yang terakhir ini berapa lama? Berapa bos ini? 21 tahun. 21 tahun. Wah, berarti yang paling lama ini? Yang paling lama, 21 tahun. Kenapa kok bisa menetap di sini? Kok ikut bos ini itu? Ikut bos ini masalahnya Dia jujur dan masalah paspor kerja. Oh, semua ditanggung. Semua dia tanggung. Masalah keamanan, kenyamanan dia tanggung ya. Dia tanggung semua. Yang penting kita tinggal kerja saja. Tinggal kerja saja. Jadi kita nggak usah memikirkan. Jadi kalau ada apa-apa, ada yang menanggung. Gitu. Ada yang menanggung. Ya itulah. Kalau nggak ditanggung sama dia soal keamanan, mungkin ya kita pulang kampung aja. Pulang kampung. Ya kalau nggak ada keamanan dari majikan ya susah juga kan, namanya di negeri orang kan. Buat apa jauh-jauh kalau nggak nyaman ya? Ya iya. Kalau nyaman sama majikan yang ini ya melanjut terus. Semenjak itu masih bujang ya, Pak? Saya bujang sampai tahun 2005 lah. 2007. Saya 2007 menikah. 2007 menikah. Ya. Dengan orang Jawa. Orang Indonesia juga. Orang Indonesia, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dari Medan ke Jawa Tengah. Emang bisa kawin di sini, Pak? Saya waktu itu
nikahnya di Indonesia, pulang. Oh, kenal di sini, Kenal di terus sini. pulang kampung bersama-sama, nikah di kampung. Nikah di gitu kampung. ya. Kalau nikah di sini kita ya bisa, tapi kan Boleh ya, agak rumit lah. rumit ya. Ya kita suka pergi KBRI lagi ngurusin itu. Lagi baik Lebih baik pulang aja. pulang saja, kan juga bertemu dengan keluarganya, Iya. sama-sama Sama-sama. gitu ya. Heeh. Selama bekerja di sini segitu lamanya, pernah nggak apa itu merasa resah atau gimana gitu? Kalau Atau nyaman gitu? kalau merasa resah itu enggak ada ya. Enggak ya? Karena sudah ada yang yang majikan kita kan tanggung jawab. Tanggung jawab. Paspor sudah ada, permit kerja ada. Selain itu masuk merantau sini memang sudah diniatin ya. Semua ya sudah diniati Sudah diniatin dari awal. Dari awal. Jadi apapun yang terjadi kita harus menanggung bersama gitu. Iya. Kita harus kuat gitulah intinya, geng. Iyalah. Yang penting selagi permit kerja masih hidup, ya kita masih kerja lah. Tapi kalau udah nggak bisa lagi permit sambung, terpaksa kita pulang kampung. Terpaksa. Oh. Karena kalau kita ilegal di Malaysia, saya rasa memang susah. Bahaya juga ya. Bahaya. Susahnya kita nanti kerja pun nggak nyaman, tidur pun nggak nyaman. Ya kita tengoklah sahabat-sahabat kita yang ilegal, tidurnya pun nggak pernah di rumah, tidurnya di hutan. Di hutan. Ya Kerja Allah. pun dia takut. Nanti jumpa polis di jalan pun dia takut, immigration macam. Nah, Keluar pun sudah nggak nyaman. sudah nggak nyaman. Itu kalau niat saya, kalau sudah permit kerja saya sudah nggak bisa sambung, ya pulang kampung. Pernah nggak ditipu masalah gaji gitu? Kalau sama majikan saya ini nggak pernah ditipu masalah gaji. Nggak pernah ya. Berarti Semuanya oke lah. semuanya oke. Nah, Itulah karena alasannya Mas itu Iya. di sini lama itu. lama. Kalau majikan kita oke kan kita tahan kerja, nggak ada masalah kan. Tapi kalau tokenya itu nggak baik, ya kita nggak tahan lama lah kerja. Nah itu. Dulu pertama kenal sama istrinya itu gimana ceritanya? Gimana atau gimana itu? Saya pertama kenal dulu sama dia, dia dulu kerjanya di Kuala Lumpur ini. Di Kuala Lumpur. Oh, di Kuala Lumpur sana. Itu loh geng, istrinya masih masak. Ini ada ciri khas Indonesia, mau numbuk-numbuk biar enak. Kalau blender kan nggak enak, kurang enak. Ini ciri khas tangan, biar suami tambah sayang, apa-apa pakai tangan saya, pakai tenaga saya, pakai kita niat masak Bismillah saja untuk suami biar kita berkah dan barokah. Amin. Itu geng, sebagai contoh keharmonisan rumah tangga seorang TKI. Dan lepas itu dari kerja di Kuala Lumpur terus Pas itu dia pergi jalan ke sini, main-main main-main ke atau- Maran sini, Oh, jalan-jalan. Sriwijaya Maran. Dia tempat temannya, kawannya, Oh, sama-sama orang Jawa. oh dikenalin gitu. Enggak, waktu itu dia pergi tempat temannya itu sini, jumpa dia pun waktu sama-sama makan itu Oh, di restoran. berarti pertama-tama tengok loh, kok cantik gitu ya. Ya itu. Belum modal lagi. Terus gitu kenalan, minta nomor telepon. Dari situlah. Dari situ itu mulai kenalan sampai nikah. Berapa lama, Mas? Saya kenalan sama dia 1 tahun. 1 tahun, habis itu nikah. Pulang kampung. Lagi bagus Nikah. seperti itu karena setahu saya ya di Malaysia sini banyak orang yang mengaku suami istri padahal dia enggak gitu ya. Iya. Lebih baik seperti itu, geng. baik Ini semoga video ini bisa dilihat oleh semua para yang ada di Malaysia yang Suami-suamian. yang suami-suami palsu atau kata bahasa kasarnya itu kumpul kebo gitu loh. Kalau seperti ini kan hidup bersama itu sudah nyaman, apa-apa itu ada yang melayanin, seperti makan dan lain-lain itu ada yang melayanin, dan juga beribadah itu ya Mas ya. Iya, ya. Kan dapat pahala juga, Dapat Mas pahala. bekerja dapat pahala karena menafkahi seorang keluarga, seorang istri itu dan lain-lain. Itulah kenyamanan karunia Tuhan ya, rencana Tuhan. Ya. Dulu pertamanya itu mempunyai pikiran seperti itu enggak, Mas? Dulunya saya nggak berpikiran gitu. Dulunya saya masuk Malaysia pertama ingin membahagiakan orang tua dulu. Membahagiakan orang tua. Nah, lepas itu untuk masa depan saya. Jadi dulu Nah, punya pikirannya itu misal pun nikah itu di rumah gitu ya. nikahnya di rumah. Tapi Tuhan berkehendak lain dan Tuhan mempunyai rencana yang lebih bagus gitu ya. Iya.
Mungkin jodoh saya udah di sini, Oh, dipertemukan oleh istri saya yang ini. Ya, gitu. Jadi kenalan sama dia setahun aja. Pas itu kita pulang kampung, nikah di kampung. Tapi menurut Mas, apa itu kenalan atau pacaran itu butuh nggak? Kalau kenalan itu butuh, kita Biar tahu watak. biar gitu. tahu watak dan kepribadian dia bagaimana. Oh, jadi Dia kepribadiannya baik atau tidak, nah itu aja. jadi misal pun kita, karena kita mintanya kan sekali nikah ya seumur hidup gitu ya, Seumur Mas. hidup ya. Jadi harus dikoreksi dulu Iya. orang itu bagaimana dan Iya. kelakuannya itu bagaimana. Iya. Kalau benar-benar baik kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Alhamdulillah ini baik banget gitu ya, Baik. Mas. Nah, kalau kita nggak kenalan dulu, kita nggak kenali kepribadiannya, susah nanti ya. Susah, ya. Kepribadiannya nanti nggak baik, susah juga untuk kita. Daripada menyesal di belakang. Iya. gitu ya. Kita tahu dulu kepribadiannya bagaimana. Dan Kalau ini- baik kita lanjutkan Iya. gitu. Dan ini istrinya itu sangat perhatian banget loh, geng. Lihat loh, ini makanannya untuk suaminya. Disiapin sudah sebanyak ini loh. Ada nasi, pisang, semuanya lengkap loh. Sayur baru tuh masak. Itu orangnya. Melayani seperti ini apakah merasa keberatan? Tak, kita nih namanya saya ini bukannya melayani, tapi kita tanggung jawab. Oh, Kita tanggung punya jawab. tanggung jawab. Kewajiban lah ya. Kewajiban tanggung jawab. Jangan ingat kita istri boleh kerja saja, lepas itu tak mau tanggung jawab. Kadang ada seorang istri dicekap alasan dia capek lah, penat lah, apalah. Saya alhamdulillah yang penting saya dibagi kesehatan, saya kerja boleh kerja, tak menyusahkan suami. Saya mau apa itu masak tuh tetap masak. Saya kewajiban saya seorang istri kan, mesti mau masak pagi. Walaupun saya mau bekerja, semua atas meja, semua untuk bekal dia mau pergi kerja, mau apa, air panas ke sampai nasinya ke sampai roti-rotinya ke saya kasih bekalkan. Saya tak mau suami saya sampai lapar. Saya tengok kasihan sebab dekat kebun kan. Kebun kalau lapar makan apa? Makan biji sawit. Kan kita kan sebagai seorang istri mesti mau tanggung jawab apa suami kebiasaannya, apa dia mau apa biar dia jangan sampai kelaparan. Itu saya sebagai seorang istri saya betul-betul saya tanggung jawab. Saya tengok bukan saya ini mau ini tenar ke mau apa ke, saya memang dengan suami saya menghargai. Pasal dia yang cari gitu duit ya? benar-benar tulus, saya ikhlas, tak ada rasa kata saya penat. Kadang ada juga penat, tapi kerjasama lah. Kerjasama, dia tolong, boleh tumbuhkan cili ke, boleh kupaskan bawang ke, apa itu dia intinya- sapu-sapu itu biasalah, kira bukannya kita menyuruh. Tapi kadang Karena rumah tangga ini saling melengkapi, saling membantu tapi ya. mana yang kadang suami saya tak ada puakan, dia boleh balik sendiri, balik duluan, dia apa sapu-sapu apa biasa. Bukan kita nyuruh apa-apa, kerja saya biasa kalau balik kan jam segini saya balik masak, siapkan dia mau makan mau apa, nanti kalau dia sudah mandi sudah apa kita kasih makan, kasih apa itu macam saja lah. Loh, kalau kita pakai agama sebenarnya cuci baju, bersih-bersih, masak itu kewajiban seorang lelaki loh, ya kan Mas? Sebenarnya cuman kan karena ini ada dan bersuami istri, jadi seorang istri itu membantu pekerjaannya seorang suami ya, seperti masak. Kita kerjasama lah, kerjasama lah, kita tak ada kira ini pekerjaan lelaki ke pekerjaan perempuan Saling membantu ke lah apa ya. saling bantu, sebab kita kan sama-sama kerja, Hmm. sama-sama menguntungkan, sama-sama kita beribadah, beribadah kan kita cari rezeki kan buat biar dekat kampung nih tak payah susah-susah kira banyak utang sana sini walaupun sikit kita nih bersyukur saja apa yang kita dikasih rezeki sama Allah, kita bersyukur alhamdulillah. Yang penting dibagi kesehatan. Kalau macam saya, sebab saya modalnya kan dari orang tua pun sudah kira tak ada apa-apa kan, takkan mau minta, kita masih muda nih mau berjuang sendiri, mau apa sendiri, kita buat masa depan macam mana, sebab kita tahu orang di Indonesia ini kan macam saya ini susah, kira orang susah lah, bukan kita orang senang kan, makanya kita merantau dapat jodoh sama-sama yang pengertian, itu saja saya sudah bersyukur alhamdulillah. Dulu pertamanya mengenal Mas Sahrul itu rasanya dulu gimana, Mbak? sebenarnya itu pertama lihat langsung seneng atau dilihat tanggung jawabnya dulu? Dulu ya. Nah, Saya sebenarnya dulu tuh memang bukan pacaran sama dia, tapi Tuhan sudah menjodohkan saya dengan dia. Saya pun tak tahu apa mau jadi. berarti yang membuat yakin sama Mas Sahrul itu karena tanggung jawabnya gitu.
Dia itu orangnya macam kalem lah, tak Halus, tak lemah lembut gitu ya. lemah lembut, tak banyak tingkah lah. Tak Saya banyak tengok tuh tingkah. tak banyak tingkah, tak macam orang lain banyak tingkah inilah itulah. Nggak pernah apa berbuat tuh. kasar. Dengan kasar tuh kira cakap tuh biasa, namanya kadang kita manusia yang hidup ini kan ada bercekcok, tapi mulut-mulut saja biasa sudah, nanti pun biasa saja kita ini saja, tapi nyaman lah, kira nyaman lah, walaupun ibarat ada orang lain macam mana pun kita sudah tak ada rasa dengan orang lain, Karena saking yakinnya sama Mas Sahrul ini, Kita- saking nyamannya lah. sudah nyaman lah, sudah bersyukur saja, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mengasihi saya, mengabulkan sampai dunia dan akhirat kelak Amin, nanti. amin, amin. Rabbal alamin. Itu saja. Oke geng, sampai jumpa kembali di video yang selanjutnya. Saya Zainal Satori, salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.